Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait pembahasan materi ICG ya untuk kelas EF kelas 11, di mana kita sudah sampai di bagian yang keempat. Eh, Pada capaian kompetensi ini kita akan melakukan instalasi layanan web server, di mana di sini akan dibagi menjadi beberapa submateri. Ada instalasi layanan web server, konfigurasi layanan web server, dan uji coba atau pengetesan konfigurasi web server ya. Di sini kita punya eh, kita akan melakukan instalasi layanan web server. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu ya seperti apa kira-kira cara kerja dari web server. Ya, umumnya web server itu berinteraksi menggunakan kita berinteraksi dengan web server ya, itu menggunakan web browser ya. Jadi HTTP kliennya itu jalan di sebuah web browser. Jadi ketika kita melakukan klik terhadap sebuah link atau tautan tersebut akan dikirimkan ke server. Selanjutnya server akan melakukan respon ya. Apakah responnya valid itu tergantung dari requestnya ya. Kira-kira umumnya seperti itu ya. Jadi ada yang pasti ada klien yang bisa melakukan yang bisa berinteraksi dengan web server itu saat ini sudah hampir semua perangkat ya yang bisa terkoneksi dengan internet seperti laptop ya, all-in-one atau PC atau tablet dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam sebuah web server itu berjalan protokol HTTP ya, HTTP. Jadi ada browser itu browser akan melakukan proses pengiriman HTTP request, selanjutnya web servernya akan melakukan respon ya, yang dikenal dengan HTTP respon ya. Oke, overall seperti itu cara kerja dari web server. Selanjutnya kita akan coba gunakan server kita untuk melakukan proses instalasi ya. Kita akan melakukan proses instalasi. Kita akan rollback dulu. Nah, setelah kita rollback, kita akan coba jalankan servernya. Sama di sisi Debian client juga kita akan jalankan. Oke, kita buka konsol. Oke. Ini untuk servernya dan ini untuk kliennya ya. Oke. Ya, server dan kliennya sudah kita aktifkan. Pertama-tama kita akan login dulu ke Debian servernya ya. Di sini kita akan cek dulu apakah service SSH-nya sudah jalan. Oke, di sini Debian servernya belum menjalankan service SSH. Kita akan lakukan install SSH seperti biasa ya. apt install SSH. Enter, yes. Oke, maka proses instalasi layanan SSH-nya akan jalan. Nah, kita cukup melakukan proses remote saja dari sisi klien ya. Kita coba full screen. Kita akan buka perkakas sistem, terminal mate ya. Kita akan coba ping ke 10 IPA, ping 10.10.10.1. Oke, kita coba cek ya di sisi servernya. IPA, oke. Interface ENS19-nya belum disetting IP address. Interface, auto ENS19, device ENS19 inet static, address 10.10.10.1.14. Kita bisa restart service-nya, service dari networking-nya, networking restart. Oke, kita coba ping sekali lagi. Oke, sudah reply dan kita akan coba cek ya SS TOLPN. Oke, service SSH-nya sudah running. Nah, sekarang harusnya kita sudah bisa melakukan remote ya 10.10.10.1. Hostkey, oke, hostkey-nya violet karena ada terbaca ganda ya. Kita akan coba hapus menggunakan perintah ini. Terus kita bisa paste. Oke, jika sudah kita akan coba lagi untuk lakukan SSH. Kita pilih yes.
Kita masukkan password. Oke, sudah berhasil. Perbesar tampilan. Oke. Ya, sekarang kita sudah ada di sisi server, ya. Kita akan melakukan proses instalasi layanan web server, ya. Di sini kita akan melakukan instalasi layanan web server. Layanan web server di Linux itu secara default atau secara umumnya digunakan dua, ya. Yang paling banyak digunakan itu ada dua web server, ada Apache 2, ya, Apache Web Server, dan ada Nginx, ya. Kita akan coba lakukan proses instalasi aplikasinya. Oke, kita akan instalasi Apache Web Server, Apache 2. Kita tunggu hingga proses instalasi web servernya selesai. Ya, sudah berhasil terinstall di web server Apache-nya. Kita akan coba cek, ya, SSTULPN. Oke, kita bisa lihat web server Apache-nya sudah jalan di port 80, ya. Jadi port 80 merupakan port default yang digunakan oleh sebuah web server, ya. Port default. Jadi port umumnya yang digunakan oleh web server itu port 80 dan port 443, ya, untuk HTTPS. Kita akan coba buka 10.10.11. Ya, kita bisa lihat ini adalah Apache, tampilan default dari Apache-nya. Itu berarti service Apache-nya sudah jalan, ya. Kita coba cek servisnya menggunakan perintah berikut, Apache 2 status. Oke, kita bisa lihat sudah berstatus running. Kalau servisnya kita matikan, ini harusnya web servernya sudah tidak bisa dibuka lagi, ya. Ketika kita matikan, web servernya sudah tidak bisa diakses lagi. Ya, sudah tidak bisa diakses. Oke, kita akan bisa diakses kembali ketika kita jalankan, ya. Start, maka web servernya akan jalan. Ya, sudah bisa jalan. Nah, selanjutnya kita bisa seperti yang kita ketahui bersama, web server Apache itu direktori konfigurasinya ada di /etc/apache. Ya, ini adalah struktur direktori yang bisa kita konfigurasi. Selanjutnya dokumen rootnya itu tersimpan di var www.html, ya. Oke, di sini ada sebuah file index.html. Kita akan coba tambahkan file baru, ya, untuk memastikan apakah servernya bisa running. Kita tambahkan misalnya tkj.html. Kita buat sebuah tag HTML seperti ini. Kita buat title belajar web server. Terus kita buat title lagi, kita tutup head. Terus kita buat body dan HTML. Selamat datang di server 10.10.11. Oke, jika sudah, kita bisa simpan. Kita Ctrl X. Nah, harusnya sekarang ketika kita akses alamat IP-nya, di sini kita tinggal arahkan ke nama file yang kita sudah buat tadi, ya, tkj.html. Nah, maka tampilannya akan berubah, ya. Selamat datang di server 10.10.11. Oke, itu untuk web server dari Apache, ya. Kita akan coba stop dulu web server Apache-nya. Stop. Oke, jadi sekarang harusnya sudah stop, ya, servisnya. Selanjutnya kita akan install web server Nginx, ya, sesuai informasi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi Nginx itu sama-sama dan Apache adalah sama-sama web server, ya, yang berfungsi untuk menjalankan servis-servis, ya. Kita coba cek servisnya untuk Nginx. Oke, di sini Nginx-nya sudah jalan. Sama, ya, port yang digunakan adalah port 80, ya, port 80 yang dijalankan. Nah, tentunya untuk port ini kita bisa ubah, ya, agar
Nginx. Kenapa tadi saya matikan servisnya? Karena jika kedua servis berjalan di port yang sama itu tidak akan bisa running ya. Jadi kalau kita refresh di sini, harusnya yang tampil adalah tampilan selamat datang ya. Oke, kita coba cek. Kita masuk ke www jdhtml. Oke, sudah ada file index nginx-nya ya. Kita rename dulu ya file index html-nya menjadi index apache2.html. Maka yang harusnya yang di load di layar adalah tampilan dari nginx-nya ya. Welcome to nginx. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin menjalankan kembali service dari Apache-nya? Kita bisa etc ini .d Apache 2 restart. Ya, tidak bisa running. Hal tersebut terjadi karena port atau service dari port 80 itu sudah digunakan ya. No listen socket available. Di sini adalah address already in use ya, port 80. Nah, solusinya kita akan coba ganti portnya ya. Kita akan ganti port dari Apache-nya. Jadi kita buat dulu di sini mkdir Apache 2. Selanjutnya kita pindahkan indeks Apache ke dalam Apache/index.html. Selanjutnya kita bisa masuk ke TLS dulu. Oke, sudah ada folder Apache 2-nya. Kita akan setting konfigurasi di Apache web servernya ya. Set available 00 default. Di sini kita akan ganti port misalnya 88. Dan dokumen root-nya kita akan ubah ya ke var www.html/apache. Oke, harusnya sudah benar Apache. Oke, direktorinya adalah Apache 2 ya. Kita harus sesuaikan. Nah, jika sudah, kita bisa running Apache 2 restart. Oke, masih error. Kayaknya kita harus ganti default portnya ya, bukan hanya di virtual host saja. Caranya nano etc apache ports.conf ke 88. Oke. Sini 444 ya. Oke. Kita sudah simpan. Kita cek lagi portnya 88. Oke, seharusnya sekarang sudah bisa atau sudah mau running ya. Restart. Oke, kita bisa lihat service Apache-nya sudah restart, sudah running, dan saat ini running di port 88 ya. Nah, kita cara untuk ngecek service atau layanannya seperti ini. Jadi di sini ada web server Nginx running di port 80 ya, port default. Dan di sini ada web server Apache running di port 88. Nah, kita bisa uji coba ya di sisi. Kalau ini kita tidak perlu tambahkan portnya ya. Kalau kita mau akses web server dari Apache-nya, kita harus tambahkan .288 ya. Oke, kita bisa lihat ini adalah web server Nginx dan ini adalah web server Apache ya, yang jalan di port yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu server itu tidak bisa running dua web server yang menjalankan service atau layanan di port yang sama. Oke, sekian video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya ya, di mana kita akan membahas terkait instalasi atau konfigurasi layanan web servernya. Sebenarnya tadi sudah kita tease sedikit tentang tahapan-tahapan dalam melakukan proses konfigurasi, uji coba, dan pengetesan konfigurasi pada web server. Namun di video selanjutnya, kita akan coba buat dia menjadi lebih detail lagi, dan saya akan menjelaskan terkait item-item konfigurasi yang penting atau perlu diperhatikan.